Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Alhamdulillah lur, sore hari ini yang penting kita sehat, yang penting kita hidup, itu yang harus kita syukuri. Bukti sehat hidup ngelinding dulu. Ada sosok kiai muda di Nahdlatul Ulama namanya Gus Muafik. Ini ada video yang bagus, bagaimana mencoba mengurai soal sejarah, bagaimana mengurai soal potensi kekuatan-kekuatan yang di Nahdlatul Ulama dan sikap apa yang harus kita lakukan, kita kedepankan, khususnya yang hari ini masuk di organisasi namanya PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Nanti kita akan secara jelas gamblang kita ikuti saja video dari Gus Muafik. Dan ini juga ada hubungannya dengan Jatma Aswaja yang hari ini sedang melakukan kegiatan di Jakarta. Dengan bagaimana Jatman yang secara organisatoris adalah bagian dari PBNU. Kalau Jatma Aswaja bukan, tidak ada kaitannya dengan PBNU, tapi kalau Jatman adalah bagian dari PBNU. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kadang udah kalah geden-geden. Sementara ketika diuji bener orangnya iki ora ono verifikasi ini. Loh ayo makanya sekarang orang-orang nanya lagi verifikasi ini piye, tenane piye. Nggak ada masalah nek iso ono tenane ora apa-apa. Loh itu makanya karena iki geden-gedenan ngomong iki luar biasa. Nah cerita tentang Tuhan di sana niku serem-serem. Sing siji ana sing wis dadi anake Gusti Allah. Loh, kan ini kan cerita di sana ini kan serem gede-gede. Lah awak dhewe salat kukur-kukur wirawani sing kono wong liwat. Loh, jadi kita ini tentang Tuhan ini kita niki halus. Kita ini lho kan mangkano niku lho dadi hari ini pasar wali ini disasar sih. Jadi mau menggeser bandul para wali karena apa? Wali ini adalah simbol pengislaman Nusantara. Ono makame, ono ceritane. Maka kalau mau menggeser konsep ini, hadirkan para wali. Mesti ketompo karena konsep wali sangat familiar bagi masyarakat Nusantara. Diceritakan Syekh ngono wong kene ra matek. Anu tapi nek wali ngono, wali sampai golek nomor golek wali kok. Nah ini makanya kita menjadi penting untuk menjelaskan tentang sistem kewalian di Indonesia karena wali kita sampai tingkat membentuk negara. Karena ra'iyah membentuk musyarakah, membentuk masyarakat, masyarakat membentuk wilayah, makanya daerahnya disebut wilayah itu yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya kita nikmati betul. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita pakai landasan Pancasila kita pertama ke Tuhan dan tertinggi Tuhan, setelah itu ke manusia. Urusan menungso, manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan hanya bisa ditopang oleh kerakyatan. Sikap berbeda suku bangsa agama tapi hidup bersama saling tanggung jawab. Tapi orang bisa memahami perbedaan dalam konsep kerakyatan hanya hati yang jernih, penuh nilai ketuhanan. Hati yang jernih penuh nilai ketuhanan adalah hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Hikmah kita adalah hikmah di mana orang setara. Nah kalau hikmah kita diisi oleh orang-orang yang hatinya merasa paling benar, merasa sukunya paling baik,
merasa nenek moyangnya paling baik, maka kerakyatan kita pasti akan hancur. Duh. Iki urusan Pancasila dan negara menjadi penting untuk memahami hikmah penopang kerakyatan. Kerakyatan kita ini kerakyatan yang hidup penuh pengertian, saling tanggung jawab. Maka hikmah yang dipakai adalah hikmah kesetaraan. Kalau tiba-tiba hikmahnya adalah saya yang terbaik, suku kami, kakek aneh, ora sida. Akhirnya apa? Kerakyatan berisi penuh penindasan antar suku, antar agama, dan antar bangsa. Makanya memasukkan konsep hikmah model baru itu sangat berbahaya bagi sendi-sendi kerakyatan. Loh, hati-hati sampean. Wali ini dewi niku wali yang sudah menganggap menungso podo setara. Tiba-tiba konsep wali baru, no wali, ora nenek kakekku ora, kami yang terbaik. Kalau itu berlaku dalam konsep hikmah Indonesia, maka taruhannya adalah hancurnya kerakyatan. Kalau sudah hancur kerakyatan, maka akan hancur perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan agama, dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit buta, ngene iki ra oleh. Ancaman terbesar itu terjadi kepada negara. Lemla bela negara opo terusan. Kalau konsepnya itu, ini penting. Itu pun masih harus bijaksana, setara. Jadi wali kota di sini asalnya dari kecamatan kota, tiba-tiba yang diurusi cuman kecamatan kota tok. Itu namanya bijaksini. Ya, bijaksini golongannya, sukunya. Ini sudah di sini, malah di sini dikatakan ini adalah anaknya orang Tarim. Coba wali-wali baru ini kita harus mikirkan, ini sangat beresiko terhadap sendi-sendi kerakyatan. Kalau kemudian penghargaan perbedaan nggak ada, kerakyatan runtuh, maka kemudian bangsa ini pasti akan runtuh karena tidak ada lagi kesamaan dalam perbedaan suku, bangsa, dan agama. Hidup saling tanggung jawab. Itu pun harus dimusyawarahkan. Ini anti musyawarah. Karena apa? Wis didisi paling bener loh. Jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, hikmahnya adalah hikmah para wali Nusantara. Kalaupun kemudian kita diarahkan kepada simbol-simbol besar waliullah, wali-wali yang syar'i, bukan wali yang majedub. Ini penting kita memahami konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Nah, itu terjadi di sini. Wali kita, wali songo membangun negara, membangun bangsa. Wali liyane urung tekan sakmono, masih tentang bagaimana sekti ngono tok. Nah, itulah. Makanya menjadi sangat penting bahwa khol-kholnya para wali seperti ini adalah harus selalu kita laksanakan. Nah, kalau terkait dengan Syekh Subakir, itu memang wali khusus urusan perdemitan, maka perdemitan hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mengerti algoritma digital. Carane sakniki Islam niku ya ana, wong Quran niku lak downloadan tadi. Maka ada print out, ada codingnya. Lah codingnya Al-Qur'an niku ana alif lam mim, ana nun, kaf ya ain shad. Makanya print outnya dipelajari oleh tafsir, codingnya dipelajari oleh Abjadun Hawazun melalui kitab Al-Aufaq, kitab Pamba'u Usulul Hikmah, Samsul Ma'arif. Itu pakai coding. Sampean saiki ngetokno dhuwit nganggo coding jenenge password pakai angka. Lah makanya Syekh Subakir dikenal menggunakan raja
baik rajah Arab maupun Al-Quran maupun rajah pakai bahasa Jawa, ono kolo cokro, apa itu sebenarnya coding algoritma digital yang terkait dengan cloud besar pusat data namanya Lauhil Mahfud. Inilah para hadirin para rawuh. Ya, nek sampean pengen belajar coding ngono iku nang pondok ngene tak ulangi. Paling ngene iki tak ulangi takkan sampe niku ya buyar bengi-bengi ngene. Tak ulangi codingnya. Jadi gampang ono wong wedok ayu ngono di I love you mo di coding. Pakai algoritma itu tulisi huruf nek template lawange I love you. Dan kene iki jenenge coding dirajah namanya. Kitabe ono kuwi coding. Nggih, makanya Mark Zuckerberg bisa kaya itu karena menguasai coding. Perusahaan-perusahaan besar dihajar karo WhatsApp karena dia menguasai coding dan algoritmanya. Weda, jadi sampean saiki pengen tuku ngono, nggih coding ngene tok. Nganggo angka piro wis Gojek teko. Kiris ngono meng coding, krik duit pindah. Di Bluetooth ya, itu bahasa itu coding lah. Itu Syekh Subakir itu ahli coding itu, ahli coding dan algoritma. Makanya sampean kalau memahami Syekh Subakir, kenapa Cina bisa bersaing dengan Amerika? Menguasai coding karena dia punya huruf. Itulah lawat dia nanti huruf codingnya podo ABCD. Jadi makanya hari ini yang paling rame sekali lagi adalah pasaran para wali. Makanya kula suwun tetep istiqomah kali wali-wali sing lawas mawon, Syekh Abdul Qadir, Syekh Hasan Sadili niki mawon. Jelas karena karyanya ada, ceritanya ada, dan kemudian verifikasinya ada. Terus wali-wali niki hati-hati tenan nang Gusti Allah, hati-hati nek takoni marabbuka ya tetep kon jawab Allahu Rabbi. Nek sing iki kan ora marabbuka kon jawab jenenge sapa ngono. Lah ya buyar, Kang. Wali niki wedi tenan nang Allah. Lah sing niki niku ya ora wedi wong Gusti Allah apa malaikat iso disurati. Wali anyar niki ekstrim. Serem-serem, awak dhewe ngapalno alfiyah wae ditapuk keliru. Lha iki ana waline kono niku Kanjeng Nabi sinau ilmu nahwu nang dheke iki terus piye karepe? Mulane ya Syekh Subakir, wali-wali asli dijelaskan nenek moyang kita. Maulana Maghribi, Syekh Abdul Qadir, Syekh Hasan Sadili, Badalhar, ngene ya ana. Makame ana, pemancare ana, Gunung Pring ya enek. Lah sakniki niki kan mboten. Ngerti-ngerti ana wali makame iku ning kono, awak dhewe dikongkon online rono, ditanya verifikasinya nesu. Itu mlano suatu saat memang kudu ana seminar tentang wali. Karena wali pertama kali masuk di sini itu teng Magelang untuk menghadapi kekuatan Brahmana yang kekuatannya luar biasa, karena Brahmana di Magelang juga sampai mampu membentuk negara jenenge Mataram Hindu, sampai membangun candi besar jenengane Borobudur. Artinya kelas Brahmana di sini nggak main. Makanya sing teko ya ora wong embye-embye, orang yang beneran kekuatan kewaliannya luar biasa. Nah itulah makanya alhamdulillah kita masih diingatkan dan ono wali-wali yang bagian coding, bagian pemancar, bagian apa. Semoga-moga sedaya pinaringan barokah, pinaringan manfaat. Nggih. Benjing tahun ngajeng janjinipun Pak Bupati, Pak Wali Kota jeng 3 dino. Tugasnya Pak Wakil ngilingno. Nggih, tugasnya panjenengan ngilingno Pak Wali 3 dino minimal. Berarti sapine insyaallah lo langsung insyaallah sampai telu. Semoga-moga sedaya barokah. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالخير اللهم اختم لنا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله حسن الخاتمة. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما ترضى بنور شمسك بنور بعد اللهم اجعلنا ودنا ذريتنا من عمل الخير اهل عبادة وصول القيامة بذر المسلم مقاصدنا مقاصدنا الآخرة كن حلبا وسنا بين أمتنا مشيخنا جد وجداتنا رسول العظيم الرقي شيخ شمس الدين الباقر وجميع أصولهم وأول سكن اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم واغفر لهم اللهم اجعل قبرهم مرتبا براد الجنان اللهم اجعل مطرهم جميع القبور من رحمة رسول الله في حق من نرجو إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباد الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.